Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar pada masa pandemi ini. Tetap semangat, tetap jaga imun, dan selalu jaga kesehatan. Baik, sebelum dimulai kita membaca doa dalam hati menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Materi yang akan dibahas saat ini adalah KD 3.1 dengan materi pokok alur proses produksi multimedia. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar proses produksi multimedia. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan proses produksi multimedia. Yang ketiga, membuat alur proses produksi multimedia. Berikut adalah peta konsep dari proses produksi multimedia. Alur proses produksi multimedia, yang pertama, kita harus mampu memahami alur proses produksi multimedia. Yang kedua, praproduksi multimedia. Yang ketiga, produksi multimedia. Dan yang keempat adalah pasca produksi multimedia. Praproduksi multimedia yaitu tahapan kita sebelum melakukan produksi. Jadi hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan produksi. Persiapan-persiapannya, kemudian dokumen-dokumennya, kemudian juga tim-timnya yang akan terlibat. Kemudian, produksi multimedia. Produksi multimedia ini adalah bagaimana pelaksanaan proses produksi multimedia berdasarkan yang telah dilakukan pada saat praproduksi multimedia. Jadi produksi multimedia ini dikerjakan berdasarkan dokumen-dokumen dan hal-hal yang dibuat pada saat praproduksi multimedia. Nah, kemudian setelah produksi multimedia ada pasca produksi. Nah, pasca produksi ini adalah proses yang dilakukan setelah melakukan produksi multimedia. Misalnya editing video, kemudian proses render, kemudian preview. Jadi setelah editing selesai, dilakukan render video. Kemudian dilakukan preview untuk melihat apakah video yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Untuk awal, yang pertama adalah bagaimana kita memahami dasar produksi multimedia. Menurut Hofstadter, multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu dan koneksi, sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia juga diadopsi oleh dunia game. Nah, itu pemahaman dasar tentang dasar produksi multimedia. Produk multimedia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu multimedia content production dan multimedia communication. Multimedia content production merupakan penggunaan dan pemrosesan beberapa media, teks, audio, graphics, animation, video, dan interactivity yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia, musik, video, film, game, entertainment, dan lain-lain. Atau penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan yang menggabungkan beberapa media. Salah satunya adalah media teks.
Media teks sebagai media dalam multimedia content production merupakan perkembangan manusia dari sejak pertama kali peradaban manusia yang dimulai dengan bentuk simbol kemudian berkembang dengan bentuk teks. Pesan yang disampaikan dalam bentuk teks menjadi informasi sangat penting dan sangat menarik bila dipoles penyajiannya, seperti diberi headline, font, dan diberi image dan suara. Media teks saat ini tidak berdiri sendiri, tapi bisa digabungkan dengan media lain. Media audio. Lingkup kerja audio meliputi produksi perekaman, manipulasi, reproduksi gelombang suara. Guna memahami audio, Anda harus memiliki pemahaman tentang dua hal berikut. Yang pertama, sound waves. Sound wave, bagaimana terjadinya dan bagaimana kita dapat mendengarnya. Yang kedua, sound equipment. Mengenai komponen-komponennya, cara kerjanya, bagaimana memilih peralatan yang benar dan cara penggunaannya. Yang ketiga, atau selanjutnya adalah media video. Fungsi media video dalam produk multimedia adalah yang pertama, suara dan video memegang peranan yang sangat penting dalam presentasi multimedia. Video telah diperkenalkan kurang lebih 50 tahun yang lalu, namun hubungan antara video dan komputer merupakan hal yang relatif masih baru. Sedangkan digital video merupakan teknologi yang lebih baru lagi. Orang akan lebih tertarik dengan aplikasi presentasi yang menampilkan tayangan dalam bentuk video. Selanjutnya adalah media animasi. Media animasi merupakan perubahan visual sepanjang waktu dan memberikan kekuatan besar pada proyek multimedia. Proyek multimedia dapat dianimasikan secara keseluruhan atau hanya di bagian tertentu, serta memberi aksen dan menambah bumbu-bumbu, sehingga akan lebih menarik. Kemudian media image. Produk konten media grafis atau citra atau image identik dengan tampilan dua dimensi, bisa berbentuk gambar ataupun teks. Selanjutnya adalah multimedia communication. Multimedia adalah menggunakan media massa, televisi, radio, cetak, dan internet untuk mempublikasikan, menyiarkan, mengkomunikasikan material advertising, entertainment, dan lain-lain. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah TV, radio, film, cetak, musik, game, entertainment, dan ICT. Baik, kita lanjut pada materi bahasan selanjutnya, yaitu praproduksi multimedia. Praproduksi multimedia identik dengan tahapan perencanaan. Secara umum, merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi. Intinya, tujuan praproduksi mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan sesuai konsep dan menghasilkan suatu karya digital video sesuai dengan tahapan. Salah satu tahapan pertama adalah pencarian dan penemuan ide. Ide merupakan hal penting dalam proses praproduksi, karena ide merupakan awal dari semua alur proses produksi. Dan yang membedakan siswa per siswa adalah idenya. Mungkin teknik semuanya sudah menguasai, tapi orang per orang akan mempunyai ide yang berbeda. Jadi materi hari ini mempelajari tentang alur proses produksi multimedia, kemudian pada tahapan praproduksi multimedia ada tahapan ide. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mempunyai nilai manfaat untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.